Oke, Yuk. assalamualaikum Pak Rahmat, selamat sore. Waalaikum Waalaikumsalam Pak Mas, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya Pak. Oh, tidak masalah. Saya senang juga bisa menjadi salah satu teman ngobrol ya. Nah, ini Pak Rahmat, kita punya waktu 10 menit nih. Jadi Oh, oke oke oke. saya mau menanyakan apa nih kira-kira yang mau kita bicarakan dan tentunya mau kita hasilkan dari pembicaraan kita 10 menit nanti di akhir. Kira-kira Pak Rahmat nih mau ngobrol masalah apa nih? Ini Pak, saya punya trouble di mana saya di sini sebagai guru BK yang sebelumnya di semester sebelumnya saya itu tidak mendapatkan jam untuk bisa memasuki kelas dan di Mhm. sini saya alhamdulillah mendapatkan tugas untuk bisa masuk ke dalam kelas dalam jangka waktu 2 jam 2 JP untuk Ya. masuk satu kelas. Nah, di sini di saat saya mendapatkan waktu untuk masuk ke kelas itu, justru di sini saya kurang dapat mengontrol waktu, Pak. Dikarenakan di saat ada beberapa waktu saya memang bisa fokus untuk masuk ke kelas dan ada beberapa waktu saya itu mesti masuk ke kelas dan juga mesti menyelesaikan trouble dari yang ditimbulkan oleh siswa-siswa begitu. Dan di sini saya juga memang saya punya rekan sejawat yang di sini bidang-bidang kami itu berbeda-beda. Bidang-bidang kami itu berbeda dan di saat itu mungkin waktunya saya untuk memang melakukan tindakan konseling. Begitu Pak. Konseling ya. Jadi kalau saya tangkap nih, Pak Mhm. Rahmat udah punya jam masuk kelas nih 2 JP per minggu ya, Pak? Udah Pak. Iya, 2 JP per minggu. Di lain sisi juga Bapak ternyata guru BK atau guru BP, di Mhm. mana ada nih selalu nih mungkin setiap hari Pak ada masalah anak? Kalau lebih kurang 1 bulan ini bisa dibilang setiap hari lah Pak. Setiap hari, luar biasa. Ya, oke, berarti ada apa ya, kata kuncinya tentu antara membagi waktu menyelesaikan atau konseling anak dengan masuk ke dalam kelas gitu ya. Masuk ke dalam Oke, kelas. Pak Rahmat sendiri guru BK satu-satunya di sekolah Bapak? Enggak Pak, kami itu di sekolah ada 2 orang. Ada 2 Ada guru 2. BP ya, Pak, ya? Iya. Jadi saya kelas 11 dan kelas 12,5, yang rekan saya kelas 10, kelas 12,5. Begitulah Oke, Pak. kalau saya boleh tanyakan juga nih Pak Rahmat, eee, Mhm. antara Pak Rahmat dengan rekan sesama guru BP nih, gitu, Mhm. apakah apa namanya, ada kolaborasi tentang bagaimana program konseling anak ataukah berjalan sendiri-sendiri nih kalau kalau saya boleh tahu? Antara Bapak Oke. dengan rekan Bapak? Oke. Ya, begini Pak, kalau untuk tugas dan tanggung jawab sebenarnya kami itu bisa dikatakan untuk bisa berkolaborasi. Nah, contohnya begini, di saat saya sedang senggang, yang rekan saya itu menangani atau siswa satu dan timbul ada siswa yang lain. Nah, di sana saya bisa membantu, begitu juga sebaliknya. Nah, Oke. yang terkadang jadi trouble-nya begini, Pak. Di saat kami sedang sama-sama untuk melaksanakan kegiatan konseling, nah di sana waktunya saya atau waktu teman saya itu untuk masuk ke dalam kelas. Nah, begitu yang kadang menjadi apa ya, menjadi permasalahan saya tuh di sekolah begitu, Pak. Oke, berarti di jadwal mengajar ya, yang belum bisa dikondisikan antara Bapak dengan Iya, rekan Bapak. Jika memang iya. kan kalau seandainya Bapak masuk, dia tidak ada jam, maka ketika ada
anak yang butuh pendampingan, maka dialah yang membantu menyelesaikan pendampingan tersebut gitu. Tapi Iya. sebelumnya kan tentunya sudah dibicarakan soal jadwal mengajar untuk biar tetap ada nih di kantor BK, tetap ada juga guru masuk yang di dalam kelas masing-masing. Iya. Kira-kira. Memang sebenarnya begini Pak, kalau untuk masalah pengaturan jadwal dan segala macam itu sudah dilaksanakan oleh bidang kurikulum, Mm-mm. dan itu dalam satu hari bisa ada momen-momennya itu kami itu sama-sama tidak bisa bergantian. Yang misalnya saya pagi, yang teman saya itu jadwal masuk kelasnya siang. Nah, yang terkadang menjadi trouble-nya yaitu dalam waktu yang bersamaan begitu, Pak. Oke, ketika Dalam Bapak dan rekan masuk ke kelas, ternyata ada anak-anak yang memang butuh pendampingan gitu ya, Pak, ya? iya. Oke, ini kan udah tergambar nih, udah tergambar jelas nih permasalahannya nih, Mhm. mengatur waktu ketika dikhawatirkan Bapak dan rekan sama-sama masuk kelas, tapi ada beberapa anak yang butuh pendampingan. Kira-kira di kepala Bapak nih ya, Mhm. di, pikiran Bapak kira-kira ada nggak sih, ide atau rencana yang udah tergambar nih untuk menyelesaikan, daripada trouble yang sedang dihadapin ini, kira-kira? Oke, Pak. Perencanaan ke depan saya tuh, tentunya dengan saya melihat atau mengasesmen kegiatan yang pernah dilaksanakan, itu pertama saya mungkin perlu berkolaborasi dengan pihak yang lain. Ya, Mhm, di antaranya itu kesiswaan, mhm, yang selanjutnya guru bidang studi dan juga, guru wali kelas, ya, eee, ketua jurusan, mhm, mhm, sepet kesiswaan ya juga. Nah, iya, di sana, pemangku-pemangku yang lain mungkin, bisa saya berdayakan, terkait, mengulur waktu untuk bisa saya tetap masuk ke kelas. Nah, setelah saya, menyelesaikan tugas di kelas, baru saya bisa melanjutkan, kegiatan dari, pembinaan, dan sebelum itu sudah dibahas secara kelompok dengan, yang saya sampaikan tadi, kesiswaan, ketua jurusan, wali kelas, guru mata pelajaran, iya, dan juga, waktu untuk pemanggilan, orang tua apabila diperlukan. Nah, seperti mmm, itu. Yang dan pertama. ternyata ternyata sudah ya, kolaborasinya sudah diusahakan ya, Pak, dan sudah dibicarakan dan sudah dimusyawarahkan gitu ya, termasuk penjadwalan pendampingan, bagi anak yang bermasalah di sekolah. Nah, Mhm, mhm. kira-kira ini kan udah pernah dilakukan nih, ada nggak kira-kira, Bapak beserta rekan yang lain yang sudah disebutkan tadi ini, eee, bisa ada hasil nggak gitu maksudnya? Kalau kalau ada hasil, berarti kolaborasinya kan menurut kita bagus nih, atau kalau ternyata sudah dilakukan kolaborasi ternyata masih belum bisa juga nih. Nah, ada nggak, eee, evaluasi, refleksi yang sudah pernah dilakukan gitu? Terkait seperti itu sudah pernah saya lakukan, Pak, dan Mhm, alhamdulillah iya, memang tingkat kepuasan itu masih kurang, tingkat kepuasan. Dikarenakan saya memang tipikal kalau memang belum terjun ke sana, saya mhm, belum belum merasa cukup begitu. Jadi, mhm, setelah kegiatan, pemberian layanan di kelas dilakukan, itu saya masuk ke dalam kelompok lagi gitu untuk memberikan layanan kepada siswa-siswa khusus gitu kan. Jadi sebelum, dilanjutkan, ya tentu saya minta izin dan segala macam, dan itu juga saya pertanyakan lagi, "Sudah sampai di mana?" Begitu. "Oh, sudah mhm, sampai di sini." "Oke, sudah disampaikan yang ini?" "Oh, sudah." "Jadi bagaimana respon dari yang bersangkutan dan orang tua?" "Oke, alhamdulillah oke." Berarti kalau sudah memang dilaksanakan seperti itu, saya, membantu untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh, rekan-rekan sejawat yang lainnya, di antaranya guru-guru yang saya sampaikan tadi.
Nah, di sana eh, barulah tingkat kepuasan yang ada di dalam diri saya itu memang merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya yang bisa membuat saya kurang fokus karena ini aku nggak masuk loh ke sini, gimana nanti perkembangannya gitu. Nah, Mhm, kalau mhm. yang sudah-sudah seperti itu dan alhamdulillah kerjasama sampai di hari ini itu berjalan dengan baik dan kami bisa menyatukan pemikiran-pemikiran dan menyatukan tujuan ini kita melakukannya bagaimana dan triknya bagaimana, jalannya bagaimana begitu. Mmm, berarti Pak Rahmat sendiri sudah menemukan tentu kan solusi daripada identifikasi permasalahan yang kita bicarakan tadi tentunya. Ternyata kan sudah bisa disimpulkan bahwa sudah proses, sudah mendapatkan kepuasan tertentu jika memang, saya melakukan, secara langsung gitu ya Pak Rahmat. Jadi posisinya di sini kalau menurut saya Pak Rahmat, memang percaya dengan rekan, tetapi kayaknya lebih memuaskan kalau ternyata di bidang saya ini saya langsung yang menghadapi gitu, saya langsung yang Iya, menyelesaikan atau bahasanya bukan menyelesaikan tapi mempertegas daripada yang sudah disampaikan oleh rekan sebelumnya gitu. iya, Ternyata Pak. itu cukup cukup bagus dan kalau saya boleh tanya efektivitasnya gimana Pak Rahmat? Keberlangsungan maksudnya gini, ketika kita membina anak, kemudian kita Mhm, juga mendidik anak di dalam kelas, tentunya kan mhm. efektivitas daripada rencana dan aksi yang sudah dibuat tadi bersama rekan-rekan itu gimana? Kalau Eee, saya bilang gini aja deh bahasa mudahnya, kalau dari mhm. level 1 sampai 10 gitu kan, tadi kan Pak Rahmat merasa ingin ada kepuasan gitu kan, daripada 1 sampai 10 tuh kira-kira di level berapa tuh ideal kepuasan Pak Rahmat? Eee, dibandingkan saya memang berkegiatan langsung memang alhamdulillahnya sudah sampai level 8. Masya Allah, itu luar biasa tuh udah angka 8 itu ya. Heeh, Berarti kan, kalau kita tangkap, sebenarnya permasalahan yang atau trouble yang Bapak alami sendiri sebenarnya kan sudah bisa diselesaikan gitu kan, sebenarnya gitu. Mungkin, iya, ada beberapa hal yang ada yang kurang sedikit perlu diapakan kembali, di apa namanya, diaudiensikan kembali bersama rekan-rekan gitu, apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari rekan gitu kan. Bagaimana prosedur penyelesaian, bagaimana mengatur jadwal tentunya kan ini saran saja Pak Rahmat. Kalau seandainya, nanti di kemudian hari ternyata persoalan ini kembali atau lebih daripada trouble yang dihadapi pada saat ini gitu. Baik Pak Rahmat, eee, untuk, rencana tadi kan sudah dapat saya tangkap dan Pak Rahmat sendiri juga ternyata bisa loh menyelesaikan itu gitu, trouble-nya sendiri gitu kan. Mungkin hanya perlu dukungan lebih kuat ya, iya, dukungan Pak. lebih heeh, dukungan lebih, baik lagi daripada, kawan-kawan yang diajak kolaborasi gitu. Mhm, Kalau saya tanya lagi nih Pak Rahmat, mmm, mhm. untuk apa namanya ya, eee, apa namanya, tanggung jawab kita gitu sebagai seorang guru BP gitu kan. Apakah Pak Rahmat, eee, punya satu strategi khusus atau punya sebuah, trik jitu gitu, agar daripada rencana dan kolaborasi tadi bisa berjalan terus, ada nggak kiat-kiatnya gitu? Saya pengen tahu gitu, agar daripada, rencana apa namanya tadi, program ya bahasanya mungkin ya, program Program, ya. kolaborasi untuk membantu keberlangsungan keamanan sekolah daripada anak-anak tidak berbuat masalah itu kira-kira apa gitu trik yang paling menjadi senjata andalannya Pak Rahmat gitu? Oke, Pak. Di sini yang senjata saya itu untuk berusaha mengurangi, bukan menghilangkan, Pak, Iya, betul. mengurangi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, itu salah satunya adalah menerapkan yang namanya poin. Poin. Nah, poin-poin itu, berisikan apa kira-kira pelanggaran yang biasa dilakukan. Nah, Iya, di sana juga perlunya berkolaborasi antara seluruh personil sekolah, di antaranya guru mata pelajaran, guru
wali kelas, ketua jurusan, eh, kesiswaan, dan juga tentunya atasan atau kepala sekolah yang memang memutuskan segala sesuatu walaupun mengikuti atau melaksanakan lanjutan dari yang sudah disepakati dalam kelompok kecil gitu. Dan Hmm, tentunya kepala sekolah bukan sembarangan untuk mengambil tindakan atau putusan yang diberikan. Nah, di sana itulah di saat itu perlunya diadakan kolaborasi dan pembahasan bersama termasuk juga pimpinan pimpinan sekolah gitu. Dan oke. alhamdulillah kita perlu mencari akar dari permasalahan ini di mana dan itu yang menjadi fokus kita bagaimana akar ini bisa kalau seperti tanaman akar yang kita potong membunuh dari cabang ataupun pohon yang sudah tumbuh seperti itu. Oke, luar biasa ini, luar biasa ini ada filosofinya ternyata ya. Baik, tentunya, konsistensi dan, dari rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan itu apa namanya, dicantumkan dalam bentuk poin agar siswa-siswa di sekolah ini tentunya punya pola yang bisa berubah ya, mengurangi pola-pola negatif daripada, perilaku-perilaku mereka tentunya. Mhm, Baik mhm. Pak Rahmat, dari hampir habis ya waktu kita ya, lebih dari 10 menit ini. Nggak terasa ya Pak? Iya, dan alhamdulillah ya, cukup responsif dan komunikatif juga, saya juga bisa menangkap, Pak Rahmat juga ternyata bisa menemukan, bagaimana cara mengatasi trouble-trouble, dari diri sendiri dan trouble yang ada di sekolah gitu kan. Kalau begitu saya boleh dong Pak minta, apa namanya, perasaannya gitu, umpan balik ketika kita selama kurang lebih 10 menit ini bicara nih, perasaan Pak Rahmat tadi yang awalnya merasa mungkin bingung, gitu kan, ada masalah yang kayaknya belum bisa diselesaikan. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira Pak Rahmat gimana nih perubahan perasaannya? Alhamdulillah Pak, perasaan yang sudah saya rasakan dimulai dari awal kita, berkomunikasi atau bahkan sebelum kita berkomunikasi, yang awalnya saya tuh merasa adanya kebingungan dan, segala macam yang membuat, apa, kepala bisa ya mumet lah gitu Ya sakit dan kepala ya. Dan setelah kita mengadakan kegiatan, sesi seperti ini, alhamdulillahnya itu jauh lebih baik dan bahkan saya tuh nggak sadar, "Oh, iya ya, kan udah aku lakuin." Dan Iya, juga, eee, "Loh, ngapain mesti aku pikir-pikirin, kan udah ada pernah dilakuin gitu loh, kenapa mesti" eh, kalau bahasa apanya kan, kok aku nggak nyadarin gitu loh. iya, padahal sebenarnya Bapak sendiri punya potensi untuk menyelesaikan trouble, Bapak sendiri. Mungkin hanya perlu sesekali ya ngobrol heart to heart ya sama rekan yang bisa dipercaya atau sama Mhm, atasan mhm. atau dengan orang-orang yang menurut Bapak bisa nyaman nih diajak bicara. Kadang-kadang Mhm, mhm. manusia, memang kalau berpikir sendiri nih memang kurang bisa apa ya, bisa menemukan titik titik terang, tapi ketika Mhm. bertemu dengan orang yang dianggap apa nih, cocok nih sama saya, bisa jadi gitu. Baik Pak Rahmat, terima kasih ya selama kurang lebih 10 menit ini kita berbincang-bincang. Tentunya Pak Rahmat sendiri juga sudah menyampaikan perasaannya hari ini, saya juga jadi senang juga nih gitu, bisa membantu Pak Rahmat nih walaupun ya saya tidak banyak membantu untuk memberikan beberapa pendapat ataupun ide, tapi setidaknya kita dari pembicaraan dan bincang-bincang kita pada hari ini, kita menemukan sebuah, hal positif ya, solusi yang positif untuk Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat, saya tunggu, kabar-kabar baiknya, berita-berita baiknya untuk bisa disampaikan dan dibagikan kepada saya tentunya gitu kan, di lain hari gitu. Dan tentunya ini bisa menjadi apa ya, pelajaran juga buat saya nih gitu, bahwa menyelesaikan masalah yang mirip dengan Pak Rahmat kayaknya bisa menggunakan, daripada solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat, sebelum kita tutup mungkin ada lagi yang mau perlu disampaikan? Oke, terima kasih Pak. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak,
atas waktu yang diberikan di sela-sela kesibukan Bapak sebagai guru juga, dan ya bukan hanya, tugas atau tanggung jawab yang seharusnya Bapak lakukan, ya mungkin ada rencana lain dikarenakan kedatangan saya membuat, eee tertundanya kegiatan Bapak. Jadi intinya di sini, saya sangat berterima kasih banyak dan juga, atas Eee, pembukaannya pemikiran saya dan juga atas, wejangan atau pembahasan yang Bapak sampaikan ke saya, dan insya Allah jika ada waktu, masih bisa kita untuk berbincang-bincang lagi, Pak. Tentu, sangat bisa sekali. Kapan saja Pak Rahmat butuh, tentunya saya akan juga bisa menyempatkan waktu juga untuk Pak Rahmat. Mungkin, terima kasih ya Pak Rahmat sudah Iya, mau sama-sama, Pak. berbicara dengan saya dan, poin kita hari ini tentu menemukan sebuah solusi dan hal yang positif. Oke, bertemu lagi Pak Rahmat di lain waktu. Terima Oke, kasih. Pak, terima kasih banyak, Assalamualaikum sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.